Abu Hurairah adalah tokoh perawi hadis yang terkenal. Beliau merupakan penghafal hadis yang paling ulung di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak memeluk Islam, beliau sangat akrab dengan Rasulullah. Beliau banyak mengikuti aktivitas dakwah Rasulullah. Beliau juga dikaruniai Allah daya ingatan yang kuat. Oleh sebab itu, beliau dapat meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah. Abu Hurairah berasal dari kabilah Al-Dusi, yaitu sebuah suku yang berdiam di Yaman. Beliau merupakan anak yatim yang hanya tinggal bersama ibunya semenjak kecil. Abu Hurairah perawi hadis paling ulung di kalangan sahabat Rasulullah. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau menjadi rujukan para ulama dan ilmuwan Islam. Abu Hurairah memeluk Islam melalui Tufail bin Amru. Tufail bin Amru adalah pemimpin kaum Al-Dusi. Saat Tufail bin Amru memeluk Islam, dia menyeru kaumnya supaya memeluk agama suci itu. Abu Hurairah adalah satu dari orang-orang yang mula-mula menerima seruan Tufail untuk memeluk agama Islam. Pada tahun ke-7 Hijriyah, Abu Hurairah pergi ke Madinah bersama-sama dengan Tufail bin Amru. Beliau menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Semenjak bertemu dengan Rasulullah, Abu Hurairah menjadi sangat dekat dengan Nabi. Beliau tinggal di teras Masjid Nabi dan senantiasa mengikuti kegiatan dakwah Rasulullah. Ketika dilahirkan, Abu Hurairah diberi nama Abdusi Syams yang berarti hamba matahari. Beliau diberi nama tersebut karena sebelum memeluk Islam, kaumnya merupakan penyembah matahari. Ketika bertemu Abu Hurairah, Rasulullah mengganti nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Namun, beliau kemudian lebih terkenal dengan gelar Abu Hurairah. Beliau mendapat gelar tersebut karena beliau sangat sayang kepada kucing. Pernah diriwayatkan, suatu waktu Rasulullah melihat ada sesuatu di dalam lengan baju Abu Hurairah. Rasulullah lalu bertanya kepada Abu Hurairah, rupanya ada anak kucing di dalam lengan bajunya. Sejak itulah beliau digelari Abu Hurairah yang berarti, bapak kucing, atau sangat menyayangi kucing. Saat Abu Hurairah memeluk agama Islam, ibunya masih tetap pada kepercayaan lamanya. Dia enggan mengikuti Abu Hurairah memeluk agama Islam. Karena terlalu sayang pada ibunya, Abu Hurairah berusaha mengajak ibunya supaya memeluk Islam. Pada mulanya ibunda Abu Hurairah enggan memeluk Islam. Dia malah mengeluarkan kata-kata yang kasar mengenai Rasulullah saat Abu Hurairah mencoba membujuknya. Hal ini membuat Abu Hurairah sangat sedih. Beliau lalu mengadukan hal ini kepada Rasulullah dan meminta Nabi berdoa agar hati ibunya terbuka untuk menerima Islam. Rasulullah memenuhi permintaan Abu Hurairah itu. Nabi berdoa kepada Allah agar memberi petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Berkat doa Nabi, ibu Abu Hurairah akhirnya memeluk agama Islam. Kasih dan sayang Abu Hurairah kepada ibunya menyebabkan beliau tidak pernah berputus asa untuk membujuk ibunya memeluk agama Islam. Sebagai bukti keakraban Abu Hurairah dengan Rasulullah, beliau telah meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Abu Hurairah yang meriwayatkan ribuan hadis Rasulullah, namun di balik kemuliaan itu, ada kisah kehidupan yang sangat berat. Kisah tentang kemiskinan, kelaparan, dan kesabaran yang luar biasa. Abu Hurairah bukanlah orang kaya. Ia tidak memiliki rumah besar, tidak memiliki harta, bahkan sering tidak memiliki makanan. Hidupnya di Madinah sangat sederhana. Ia tinggal bersama para sahabat miskin yang dikenal sebagai Ahlus Sufah. Mereka tinggal di serambi Masjid Nabi, hidup hanya dengan apa yang Allah berikan hari itu. Suatu hari, rasa lapar yang sangat kuat menyerang Abu Hurairah. Ia bahkan berkata bahwa ia sering mengikat batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Perutnya kosong, tubuhnya lemah, namun hatinya tetap penuh dengan iman. Dalam sebuah kisah, Abu Hurairah berdiri di jalan berharap seseorang bertanya kepadanya tentang ayat Al-Quran. Bukan karena ia tidak tahu jawabannya, tetapi karena ia berharap orang itu mengajaknya makan. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan majelis Rasulullah. Ia memilih menahan lapar, hanya agar bisa terus mendengar setiap perkataan Nabi. Karena itulah ia menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Suatu hari, Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah tentang kesulitannya dalam menghafal. Lalu Nabi mendoakannya. Setelah doa itu, Abu Hurairah berkata bahwa ia tidak pernah lagi lupa hadis yang ia dengar dari Rasulullah. Abu Hurairah mungkin hidup dalam kemiskinan,
tetapi ia meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar bagi umat Islam. Dari seorang sahabat yang menahan lapar, lahirlah ribuan hadis yang sampai kepada kita hari ini. Rasa lapar yang dialami Abu Hurairah bukanlah lapar biasa. Ada hari-hari ketika ia benar-benar tidak memiliki makanan sama sekali. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkannya sendiri, Abu Hurairah pernah berkata bahwa ia jatuh pingsan di antara mimbar dan rumah Nabi karena rasa lapar yang sangat kuat. Orang-orang yang melihatnya mengira ia sedang sakit, padahal yang membuatnya lemah hanyalah perut yang kosong. Namun luar biasanya, di tengah kondisi itu, Abu Hurairah tidak meninggalkan majelis Rasulullah. Ia tetap hadir, tetap mendengar, tetap menghafal setiap sabda Nabi. Dari kesabaran itulah, Allah mengangkat derajatnya. Seorang sahabat yang dulu menahan lapar, kini dikenal oleh seluruh umat Islam sebagai perawi hadits terbanyak dalam sejarah. Kisahnya mengajarkan satu hal, kemuliaan bukan datang dari harta, tetapi dari iman, kesabaran, dan ilmu. Satu di antara keistimewaan Abu Hurairah adalah daya ingatnya yang luar biasa. Karena itu, beliau dapat meriwayatkan banyak hadis Rasulullah. Pernah suatu ketika, Khalifah Marwan bin Al-Hakam mencoba menguji daya ingat Abu Hurairah. Khalifah mengundang Abu Hurairah ke suatu majelis. Saat Abu Hurairah datang, Marwan meminta beliau membacakan beberapa hadis. Seorang juru tulis Marwan mencatat hadis itu tanpa sepengetahuan Abu Hurairah. Pada tahun berikutnya sekali lagi Khalifah Marwan mengundang Abu Hurairah ke majelisnya. Saat Abu Hurairah datang, beliau diminta menyebutkan kembali hadis-hadis yang dibacakannya tahun lalu. Abu Hurairah pun membacakan kembali hadis-hadis itu tanpa satu kesalahan pun. Peristiwa ini menunjukkan keistimewaan daya ingat Abu Hurairah. Bahkan Imam Syafi'i juga mengakui kekuatan daya hafal Abu Hurairah. Oleh sebab itu, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau tidak diragukan lagi. Abu Hurairah banyak memberikan sumbangan kepada Islam. Karena keakraban beliau dengan Rasulullah, beliau disebutkan telah meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Hadis beliau yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim sebanyak 325 hadis. Bukhari sendiri sebanyak 93 hadis, dan oleh Muslim sebanyak 189 hadis. Daya ingat Abu Hurairah yang luar biasa, menyebabkan beliau mampu meriwayatkan banyak hadis-hadis Rasulullah. Abu Hurairah pernah diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Bahrain bersama Al-Ala ibnu Abdillah Al-Hadrami. Di samping itu, beliau pernah diutus bersama Qudamah untuk mengumpulkan pajak di Bahrain. Tidak lama kemudian, beliau dilantik menjadi gubernur Bahrain. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah dipecat karena dituduh menyimpan uang sebanyak 10.000 dirham. Akan tetapi saat diselidiki, beliau berhasil membuktikan bahwa uang tersebut adalah hasil usahanya memelihara kuda dan pemberian orang. Khalifah Umar menerima penjelasan tersebut dan meminta beliau kembali memegang jabatan sebagai gubernur, namun beliau menolak. Pada zaman Khalifah Utsman, telah terjadi fitnah besar terhadap beliau. Abu Hurairah serta 700 orang muhajirin dan ansor tampil mengawal rumah Khalifah. Namun, tindakan mereka untuk berperang dilarang oleh Khalifah Utsman. Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah pernah menolak tawaran untuk menjadi gubernur Madinah. Saat terjadi pertempuran antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah mengambil sikap netral dan menghindari fitnah. Beliau meninggal dunia pada tahun 57 atau 58 Hijriyah ketika berumur 78 tahun. Kehilangan beliau dalam dunia Islam ibarat kehilangan permata yang amat berharga.